Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita lanjutkan aktivitas kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, berkat-berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong supaya kami belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sekarang Butini bawa apa? Kalau kemarin Butini bawa galon, ya, bawa buah anggur. Sekarang Butini bawa apa? Ayo. Nah Butini bawa tempat bekal, ya, bawa misting nih, bawa tempat bekal ya. Nanti kita lihat nih Butini bekalnya apa ya hari ini ya. Anak-anak juga kalau dulu masih sekolah suka bekal ya anak-anak ya. Tapi sekarang kan kita sedang WFH, sedang BDR, sedang PJJ. Jadi anak-anak di rumah terus, belum bisa membawa bekal ke sekolah. Nah, tapi kita tetap harus bersyukur ya, walaupun kita sedang PJJ atau kita semuanya anak-anak belajarnya di rumah. Kita tetap harus bersyukur. Ibadahnya juga di rumah, kita juga harus tetap bersyukur. Karena Tuhan tetap memelihara hidup kita ya anak-anak ya. Nah, Bun ini mau cerita apa sih ini bawa-bawa bekal gini? Bawa-bawa tempat bekal ini? Nah, anak-anak Bun ini mau cerita nih. Di dalam Alkitab, suatu hari Tuhan Yesus itu pergi ke sebuah tempat anak-anak ya. Lalu di situ ternyata udah banyak orang-orang yang ikut Tuhan Yesus ataupun yang nunggu Tuhan Yesus. Mereka duduk semuanya ingin mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka mau diajarin sama Tuhan Yesus. Jadi mereka duduk dan Tuhan Yesus bercerita, Tuhan Yesus mengajar dari waktu ke waktu. Dan gak kerasa anak-anak, ternyata waktunya tuh udah mulai sore. Wah, anak-anak mereka udah harus makan. Dan ternyata Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sangat perhatian. Tuhan yang sangat perhatian dan peduli pada kita semua. Ini Tuhan Yesus aja di sini ya. Waktu mereka sudah lagi duduk-duduk ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang padanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi Tuhan Yesus itu sangat perhatian. Walaupun gak ada orang yang bilang, Tuhan Yesus udahan dong khotbahnya, udahan dong ngajarnya, kami lapar, pengen makan. Gak ada yang ngomong seperti itu. Tapi Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang perhatian. Dia mengasihi kita semua, mengasihi orang-orang pada waktu itu. Sampai Tuhan Yesus memikirkan, di mana ya beli roti untuk mereka semua supaya mereka gak lapar. Ya, untuk perut kita saja, untuk makanan saja Tuhan Yesus bilang tidak usah khawatir karena Tuhan memelihara kita. Apalagi untuk keselamatan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menghapus dosa kita. Dengan darahnya dia hapus dosa kita supaya kita menerima keselamatan kekal. Ya, itu yang besar. Ini baru kecil anak-anak, baru memperhatikan makanan. Makanan itu hal yang kecil, hal yang mudah buat Tuhan Yesus. Keselamatan aja Tuhan Yesus berikan ya anak-anak ya. Nah, waktu Tuhan Yesus tanya seperti tadi ya, di mana mau beli makanan? Terus Bapak Filipus bilang gini, Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar ini tidak cukup untuk mereka semua. Jadi uangnya cuma ada 200 dinar. Banyak gak 200 dinar? Lumayan banyak anak-anak. Itu tuh 200 hari kerja, jadi nilainya 200 dinar. Jadi kalau sehari kerja ya dapatnya 1 dinar. Sehari kerja lagi dapatnya 1 dinar. Nah ini 200 dinar berarti 200 hari kerja. Banyak gak Bu? Banyak anak-anak. Banyak. Itu sama dengan kurang lebih gajian selama 6 bulan atau 7 bulan anak-anak. Ya, jadi anak-anak lumayan banyak. Tapi ternyata gak cukup. Dan belinya di mana? Kenapa anak-anak? Karena ternyata orang yang mendengarkan Tuhan Yesus itu banyak banget. Jadi gak akan cukup 200 dinar itu. 200 dinar tidak akan cukup untuk beli makanan untuk segitu banyak orang. Lalu tiba-tiba anak-anak ya,
Bapak Andreas datang. Dia bilang seperti ini. Seorang muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata pada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai makanan." Nah, makanannya apa anak-anak? Makanannya ternyata dibilang kata Bapak Andreas, di sini ada seorang anak bawa makanan. Makanannya apa anak-anak? Nih, Miss Ting Butini udah ada nih. Roti ternyata anak-anak. Tapi rotinya ada 5. Butini rotinya tinggal 1. Nih, dia bawa di tempat bekal ya 5 roti sama 2 ikan anak-anak. Lalu Tuhan Yesus tanya, ini ada anak nih yang bawa 5 roti sama 2 ikan. Nah, anak ini ya gak bilang begini anak-anak. Tuhan Yesus, jangan ini mah untuk aku. Gak mau, aku mah gak mau bagi. Tuhan Yesus, nanti mama aku marah kalau aku gak makan makanan ini. Ternyata enggak anak-anak. Anak kecil ini dia kasih. Tuhan Yesus ini ya 5 roti 2 ikannya Bapak Andreas bawa terus kasih ke Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bersyukur untuk 5 roti dan 2 ekor ikan itu anak-anak ya. Tuhan Yesus berdoa untuk 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Walaupun itu jumlahnya sedikit, tapi Tuhan Yesus bersyukur. Jadi anak-anak juga harus selalu belajar bersyukur. Sekarang kita sedang BDR, sedang PJJ, ibadahnya online. Kita gak bisa pergi sering-sering ke mall, gak bisa jalan-jalan, gak bisa makan di luar, gak bisa main di luar mungkin anak-anak. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberi kesehatan dan memelihara hidup kita ya anak-anak ya. Nah, apa yang terjadi dengan bekalnya anak tadi? Yang 5 roti sama 2 ekor ikan itu. Ternyata sesudah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bilang, itu suruh orang-orang berkelompok, udah berkelompok, Tuhan Yesus udah selesai itu, udah disuruh orang itu duduk, Tuhan Yesus berdoa, lalu Tuhan Yesus bagiin rotinya. Dibagi rotinya ke murid-muridnya, dibagi rotinya ke murid-muridnya. Ternyata anak-anak, rotinya gak habis-habis anak-anak. Dan ikannya juga gak habis-habis anak-anak. Wah, hebat banget ya. Iya anak-anak hebat. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Lalu dikasih. Sampai semua orang di situ semuanya merasa kenyang anak-anak. Waduh, udah kenyang mereka. Tadi mereka udah dengerin firman, udah dengerin pengajaran Tuhan Yesus. Sekarang perut mereka juga udah kenyang makan roti sama makan ikan. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, murid-murid kumpulin ya sisa-sisanya itu ya. Yang sisa tuh ada orang yang mintanya 3, mintanya 4, ternyata enggak, udah kenyang, ditaruh aja. Kumpulin semua, dikumpulin. Ternyata anak-anak tahu nggak? Tadi kan cuma ada 5 roti sama 2 ikan nih di misting ini ya, di tempat bekal ya. Ternyata anak-anak sekarang sisanya itu ada 12 keranjang. 12 keranjang anak-anak. 12 keranjang, banyak banget sisanya. Padahal tadi yang dikasih ke Tuhan Yesus cuma 1 misting isinya 5 roti 2 ikan. Dan anak-anak pengen tahu gak berapa banyak yang makan tadi? Ternyata anak-anak yang makannya itu ada 5.000 orang. Banyak banget anak-anak. Bu, segimana itu 5.000 orang? Mungkin yang nonton sepak bola ada 5.000 orang anak-anak. Ya. Nah, anak-anak jadi banyak sekali anak-anak. 5.000 orang. Yang nonton Persib kali mungkin ada 5.000 orang. Nah, tapi semuanya itu cukup. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Jadi anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Anak-anak terus percaya kepada Tuhan Yesus, selalu dekat sama Tuhan Yesus, sering baca firman anak-anak di dalam hidup anak-anak, maka Tuhan Yesus akan menuntun anak-anak, akan menolong anak-anak. Ya, selamat belajar anak-anak, selamat beraktivitas. Kalau yang masih mau beraktivitas yang lain nanti Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati apa yang akan kami kerjakan supaya Tuhan
membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru yang akan mengajar, berkati mama papa yang bekerja, berkati seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak selamat belajar ya, Tuhan memberkati.